Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang pertama bahwa tauhid atau keimanan merupakan asal muasal atau pondasi terbesar dalam masalah membersihkan jiwa. Seorang yang mengaku jiwanya bersih tetapi di dalamnya masih ada noda-noda kesyirikan, noda-noda kekufuran, maka sejatinya dia belum bersih jiwanya. Karena syarat seorang bisa mendapatkan kebersihan jiwa adalah dia beribadah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah dan dia hanya beribadah kepada Allah. Nah, pada kali ini kita akan membahas kaidah yang kedua. Beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci pembersihan jiwa. Doa merupakan kunci pembersihan jiwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tidak ada sesuatu ibadah pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Jadi doa merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan ibadah yang teragung, ya, ibadah amalan yang teragung, amalan lahiriah yang teragung adalah salat. Salat itu zaman Nabi SAW belum ada, sudah mempunyai makna dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Doa. Jadi kalau di kitab-kitab fikih sering disebutkan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa sebelum datangnya Islam dulu artinya adalah doa. Jadi intinya dalam salat kita adalah berdoa. Baik. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati 'inda Allah Ta'ala. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling agung di sisi Allah. Li'anna fihi izharan lil 'ajzi wal iftiqari wat tadhalluli wal inkisar. Karena ketika kita berdoa kita menampakkan lemahnya diri kita, butuhnya kita pada Allah, rendahnya kita di hadapan Allah. Jadi ketika kita berdoa kan kita, ya Allah, saya minta ini, saya minta ini. Kita menampakkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Wal-i'tirafi biquwwatillahi 'azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa ighnaihi. Kemudian kita juga mengakui kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Engkaulah yang maha ini, engkaulah yang mampu untuk mengabulkan doa saya. Dan kita juga mengakui bahwa Allah lah yang mencukupi kita. Wa kibriyaihi wa jabri kasri khawatiri a'daihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Jadi di dalam doa juga kita mengakui bahwa Allah yang akan menghapus keresahan-keresahan kita terhadap musuh-musuh. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi para wali-walinya, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi intinya dalam doa di situ ada, ya, kita merasa lemah, tidak berdaya, sangat membutuhkan pada Allah. Dan kita juga mengakui bahwasanya Allah lah yang menolong kita. Allah lah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan untuk bisa membantu urusan-urusan kita lancar. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali apabila seorang hamba berdoa, meminta kepada Tuhannya, kepada Rabbnya.
Kemudian Syekh mengatakan walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khair. Doa ini memiliki pengaruh besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Sebagaimana wasiat Syekhul Islam, beliau mengatakan kepada salah seorang temannya, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa merupakan kunci setiap kebaikan. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan untuk dirimu maupun untuk keluargamu, baik itu berupa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, mintalah pada Allah, bersandarlah pada Allah untuk meraihnya dengan doa. Nah ini sakjane itu gampang ya. Kita minta ini, kita minta ini, minta ini, minta ini. Tapi kadang-kadang syaitan menggoda kita sehingga kita lalai untuk berdoa. Saya pengen bisa menghafal Al-Quran Ustaz. Saya ingin bisa paham pelajaran di sekolah Ustaz. Saya pengen punya anak keturunan yang soleh. Saya ingin punya pekerjaan yang halal, rizki yang thayyib. Saya ingin kehidupan yang bahagia. Tapi tawakalnya, ya, usahanya itu belum sampai ke banyak berdoa. Berdoanya cuma sekedar ya 1-2 kali saja, habis itu lupa lagi. Ini yang banyak terjadi pada diri kita. Atau doa banyak tetapi tidak serius ya. Doanya sekedar hafalan aja. Lewat di lisan sudah, tanpa ada penghayatan jiwa, tanpa ada betul-betul memelas pada Allah. Nah, ini yang sering terjadi. Wa qad wa'ada Allahu subhanahu man da'ahu wa taja'a ilaihi bil ijabah. Allah itu padahal sudah menjanjikan orang yang betul-betul berdoa kepada Allah, orang-orang yang bersandar pada Allah, mereka akan dikabulkan permintaannya oleh Allah. Tapi tadi syaratnya ya betul-betul berdoa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Nah, sudah dikasih janji sama Gusti Allah. Ustaz, saya pernah berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Berarti ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Atau sengaja Allah tidak kabulkan karena doanya mungkin kurang baik. Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Aku tidak pernah memikirkan masalah dikabulkannya doa saya. Yang saya pikirkan adalah saya itu bisa berdoa atau tidak. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar bin Khattab, karena sejatinya ketika aku diberi ilham, aku diberi kemudahan untuk berdoa, maka pengkabulan doa tersebut selalu bersamanya. Jadi beliau mengatakan, kowe iki rasah mikir-mikir dikabulkan atau enggak. Yang kamu pikir-pikirkan itu kamu bisa berdoa atau enggak? Bisa berdoa dengan tulus atau enggak? Karena ketika kita bisa berdoa dengan tulus, Allah sudah janjikan akan dikabulkan. Walaupun dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 hal ya. Apakah langsung dikabulkan? Yang kedua, dia bisa dipalingkan dari kejelekan yang semisal dengan kebaikan yang dia minta.
Kemudian yang ketiga, bisa disimpan pahalanya di hari akhir, untuk hari akhirat. Jadi tidak ada ruginya berdoa. Tinggal bagaimana kita bisa menghalau godaan-godaan syaitan yang terus menggoda kita untuk lalai. Kemudian di sini ada seorang yang bernama Mutarrif bin Syekhir. Beliau mengatakan, tadhakkartu majma'ul khair fa idzal khairu katsirun as-shaum was-shalah. Saya memikirkan apa itu simpul kebaikan, apa yang bisa menyatukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Maka aku mendapati bahwa kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada sholat, ada sedekah, ada menyambung tali silaturahim dan yang lainnya. Tapi beliau di sini menyebutkan contohnya puasa dan sholat. Fa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi semuanya di tangan Allah. Kamu bisa sholat karena taufik dari Allah. Bisa puasa, bisa sedekah, bisa bersilaturahim dan yang lainnya, semuanya itu atas kuasa Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Dan kita sadari, Anda akan sadari bahwasanya Anda itu tidak bisa mendapatkan apa yang ada di kuasa Allah kecuali engkau minta pada Allah, sehingga Allah akan memberimu. Tadi kan beliau mikir apa ya kunci kebaikan, simpul kebaikan itu apa ya? Oh, kebaikan itu banyak, ada sholat, puasa, sedekah. Dipikir-pikir lagi, rupanya bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa itu karena apa? Karena kemudahan dari Gusti Allah. Kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali atas bantuan dari Allah, maka kita tidak punya cara lain kecuali dengan minta pada Allah. Maka kesimpulannya, fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Rupanya kunci kebaikan itu adalah pada doa. Nah, kemudian sekarang mulai dikaitkan pada masalah pembersihan jiwa. Ya. Dalam pembersihan jiwa pun Nabi SAW pernah mengajari kita tentang doa minta dibersihkan jiwanya. Wa fi bab tazkiyati sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha. Nabi pernah mengatakan, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah jiwaku tersebut, karena engkau adalah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa tersebut. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memeliharanya. Engkaulah yang memiliki jiwa ini dan memelihara jiwa ini. Wa fi hadha ad-du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufus biyadillahi 'allamul ghuyub wa anna miftahaha al-a'dham huwa ad-du'a'u wal iftiqaru ila Allah. Dalam doa ini ada isyarat bahwa pembersihan jiwa, pensucian jiwa itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan kunci untuk membukanya adalah dengan meminta pada Allah. Walihada kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu banyak para sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doa beliau, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati. Ustaz, maksudnya apa hati dibolak-balik itu? Kita sendiri sadari sering ya, hari ini ada rencana mau main bola, rupanya enggak jadi. Wah, ganti lagi mau nyuci baju,
Oh, nggak jadi lagi, ganti ini, ganti ini. Kita sering punya keinginan tapi pindah-pindah. Nah, itulah yang dinamakan bolak-baliknya hati. Dalam bab keimanan pun seperti itu. Bahkan dalam suatu hadis nanti di akhir zaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim." Segeralah kalian beramal saleh sebelum datangnya fitnah, ujian yang semakin lama semakin gelap, seperti malam. Malam hari itu kan pertama tidak terlalu gelap, tapi lama-lama menjadi gelap. Apa gambaran ujian tersebut? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya seorang itu beriman, sorenya dia bisa kufur pada Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Atau dia di sore hari beriman, paginya sudah kufur karena dia menjual agamanya untuk dunia. Jadi ini pentingnya kita berdoa keteguhan hati, minta pada Allah keteguhan hati. Famata jtama'a 'alal 'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Nah, sekarang bagaimana doa ini bisa terkabul? Doa ini bisa terkabul bagaimana? Ketika seorang bisa memfokuskan jiwanya. Seorang hamba bisa memfokuskan jiwanya. Wa sadaqat daruratuhu, dan dia betul-betul menampakkan hajatnya, kebutuhannya pada keinginannya tersebut. Wa qawiya raja'uhu, dan harapannya sangat kuat. Walam yata'ajjalil ijabah, dan dia tidak buru-buru pengen cepat dikabulkan. Nah, ini sering terjadi ya. Saya udah doa Ustaz berapa kali? Ya 3 kali ini Ustaz. Habis itu nggak dikabulkan oleh Allah, ya sudah saya tinggalkan saja. Ini orang yang buru-buru untuk mendapatkan dikabulkan, pekabulan. Wa taharral awqat al-fadilah. Kemudian dia juga mencari-cari waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang di situ disebutkan waktunya mustajab, dikabulkan. Kemungkinan dikabulkannya besar. Fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Jika orang bisa mengumpulkan adab-adab doa ini, maka doanya hampir-hampir tidak akan bisa ditolak atau tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini penting lagi ya kita ulangi. Jadi yang pertama, hatinya fokus. Ya. Hatinya fokus itu gimana? Kadang kita sering hafalan doa. Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Ya tahulah, ini doa untuk kebaikan orang tua. Tapi ya sudah berlalu di lisan begitu saja. Makanya kalau doa tidak boleh buru-buru, ya pelan-pelan saja. Wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Yang kedua, betul-betul dia itu apa ya? Menampakkan hajatnya, kebutuhannya pada apa yang dia minta. Maka sering kita dapati kalau kita sedang butuh sesuatu, itu biasanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, bapak saya sakit, ya Allah. Nah, itu langsung dikabulkan. Kenapa? Karena ketika itu betul-betul hatinya menghayati doanya, kemudian dia betul-betul merendah pada Allah. Nah, momen-momen seperti itu kita alihkan ke hal-hal lain yang ingin kita minta. Kemudian yang selanjutnya, qawiya raja'uhu, harapannya kuat. Dia betul-betul yakin bahwasanya Allah bisa mengkabulkan permintaannya. Maka ada larangan. Nah, ini doa lucu ya. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya. Larangan apa? Berdoanya begini. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau pingin. Nek kamu nggak pingin ya nggak usah ampuni aku. Ya,
apa gitu. Liya'zimal mas'alah. Kamu harus apa ya? Kamu harus tegas, kamu harus betul-betul yakin bahwa Allah akan mengabulkan keinginanmu. Ya. Jadi kalau kayak gini kayak nggak butuh ya. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau ingin. Ya Allah, aku minta dimudahkan mempelajari agama jika Engkau sudi gitu, jika Engkau mau. Nek enggak mau ya rapopo. Ini tidak, dia tidak kuat pengharapannya, dia tidak yakin. Kemudian walam yata'ajjal ijabah. Jadi dia tidak buru-buru ya meninggalkan doa. Dia pengennya satu kali langsung dikabulkan. Yo ya enggak. Justru banyak doa itu banyak ganjarannya walaupun tidak dikabulkan. Bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala menunda pengkabulan doa supaya kita semakin doa dekat. Kemudian selanjutnya adalah mencari-cari waktu-waktu mustajab. Kalau tempat mustajab Ustaz ya ada ya di Mekah, di mana gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa ke sana. Kalau waktu semua orang punya waktu. Misalnya kapan Ustaz? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Allah turun ke langit dunia kemudian Allah akan mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Antara azan dan iqamah dan yang lain sebagainya ya. Baik, kemudian di sini Syekh ini sudah hampir akhir-akhir ya. Wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi ta'ala. Hal yang paling membantumu untuk bisa istiqamah berdoa adalah pengetahuanmu bahwasanya bersihnya jiwamu itu ada di tangan Allah. Fallahu huwallazi yuzakki man yasha wal amru kulluhu lahu wa tahta masyiatihi kama qala ta'ala balillahu yuzakki man yasha. Karena Allah lah yang akan membersihkan jiwa bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Allah mengatakan seandainya karena seandainya jika bukan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kalian